Pagi harinya, Gang Tae mulai menceritakan trauma yang dialami sang kakak kepada Moon Young. Ternyata sang kakak adalah satu-satunya saksi mata yang melihat ibu mereka dibunuh oleh seseorang yang selalu memakai bros kupu-kupu di bajunya. Sang Moon begitu ketakutan sampai tak berani melihat wajah dari pelaku tersebut. Kejadian itu membuat sang kakak selalu mengalami mimpi buruk dan trauma berat hingga sekarang. Oleh sebab itu, Gang Tae merasa ia harus selalu menjaga dan menemani sang kakak. Gang Tae juga meminta Moon Young untuk memperlakukan sang kakak dengan baik, layaknya keluarga. Suatu hari, Gang Tae dan sang kakak sedang makan di sebuah warteg. Sang Moon kini bersikap layaknya seorang kakak yang normal, bahkan ia mentraktir sekaligus memberikan uang saku kepada adiknya tersebut. Namun tak diduga ternyata Moon Young juga berada di sana. Jelas keberadaan Moon Young tersebut membuat Sang Moon merasa tak nyaman dan segera pergi dari sana. Tak menyerah begitu aja, Moon Young lalu berteriak meminta maaf kepada Sang Moon. Ia juga menginginkan mereka bertiga bisa berkumpul bersama lagi seperti dahulu. Mendengar perkataan tersebut, akhirnya Sang Moon pun luluh dan bersedia memaafkan Moon Young. Pagi harinya, Gang Tae yang bangun kesiangan melihat dapur rumah telah berantakan. Ternyata itu semua dilakukan oleh Moon Young dan juga sang kakak yang menyiapkan sarapan untuk Gang Tae. Hal itu membuat Gang Tae tersenyum bahagia karena ia merasa hidupnya kini mulai membaik. Beberapa saat kemudian, Gang Tae membereskan peralatan di ruang kerjanya Moon Young. Ia tak sengaja menemukan surat yang berisi kupu-kupu dan bertuliskan sebuah ancaman untuk menghancurkan hidup mereka. Gang Tae lalu menyadari bahwa surat tersebut sengaja disimpan oleh pasien wanita yang datang ke rumah Moon Young tempo hari. Esok harinya di rumah sakit, Gang Tae menggeledah kamar pasien wanita tersebut, di mana ia menemukan foto Moon Young bersama ibunya dahulu. Gang Tae begitu terkejut saat melihat ibu Moon Young memakai bros kupu-kupu di bajunya. Hal itu membuat Gang Tae langsung teringat dengan ucapan sang kakak, di mana pelaku yang telah membunuh sang ibu menggunakan bros kupu-kupu yang sama. Melihat kenyataan menyakitkan itu, ia pun begitu marah dan tak menyangka bahwa ternyata pelaku sebenarnya adalah ibu dari seorang gadis yang sangat ia cintai. Tak lama setelah itu, Moon Young membujuk Gang Tae untuk membuat foto keluarga. Akan tetapi, Gang Tae menolak dan malah membentak gadis itu untuk pergi dari sana. Gang Tae benar-benar dihadapkan dengan dilema yang begitu berat. Satu sisi, ia mencintai gadis itu. Sementara di sisi lain, ia sangat membenci ibunya Moon Young karena telah menghabisi nyawa sang ibu. Esok harinya, Moon Young melakukan foto keluarga bersama Sang Moon. Namun secara mengejutkan, Gang Tae tiba-tiba datang dan ikut berfoto dengan penampilan barunya. Ternyata keraguan Gang Tae telah hilang setelah membaca surat dari Moon Young, di mana gadis itu sangat bersyukur dan begitu bahagia karena kehadiran Gang Tae dan juga sang kakak di hidupnya. Usai membaca surat tersebut, Gang Tae pun memutuskan untuk memulai hidup baru dan melupakan masa lalunya. Suatu hari, mereka bertiga pun pergi ke rumah sakit untuk melihat sang kakak yang akan menggambar. Namun setibanya di sana, tak disangka ada seseorang yang telah mencoret-coret lukisan milik sang kakak dengan menggambar kupu-kupu yang sama persis dengan bros yang dipakai ibunya Moon Young.
Melihat hal itu, sang kakak pun histeris dan begitu ketakutan. Karena kupu-kupu itu telah mengingatkan beliau dengan si pelaku. Munyong lalu menyadari bahwa sebenarnya orang yang telah membunuh ibunya Gang Tae adalah sang ibu. Kejadian tersebut membuat Munyong merasa begitu bersedih karena ternyata selama ini orang yang telah membuat Gang Tae dan juga Sang Mun menderita adalah ibunya Munyong. Munyong yang kecewa, malu, dan juga merasa begitu bersalah, ia pun memilih untuk pergi dari sana. Setelah itu, Gang Tae lalu menemui sang kakak yang sedang bersembunyi karena ketakutan. Gang Tae yang tak mau sang kakak kembali menderita seperti dulu, ia pun berusaha membujuk serta meyakinkan sang kakak untuk jangan takut dan mencoba menghadapi semua masalah ini bersama-sama. Mendengar perkataan adiknya tersebut, Sang Mun pun kini mulai berubah dan berani untuk menghadapi traumanya di masa lalu. Gang Tae dan si direktur lalu berusaha mencari tahu siapakah orang yang telah menggambar kupu-kupu tersebut. Saat melihat rekaman CCTV, ternyata orang di balik itu semua adalah kepala perawat. Ya, Gang Tae seketika menyadari bahwa kemungkinan besar si kepala perawat itu adalah ibunya Munyong. Sebab ibu Munyong sangat menyukai kupu-kupu. Rupanya dugaan Gang Tae itu benar, di mana kepala perawat tersebut adalah ibunya Munyong. Ternyata selama ini ibu Munyong telah merubah identitas aslinya dan menyamar sebagai kepala perawat di rumah sakit jiwa selama 20 tahun lamanya. Semua itu beliau lakukan hanya untuk menghibur dirinya sendiri. Sebab ia begitu senang melihat suaminya menderita hingga sekarat di rumah sakit tersebut. Usai kejadian itu, direktur kemudian menyuruh Gang Tae mengambil cuti untuk menjaga Munyong dan juga Sang Mun. Setelah itu, Gang Tae meminta sang kakak untuk tinggal di rumahnya juri sementara waktu. Gang Tae yang tak mau sang kakak mengetahui semua masalah yang terjadi, ia lantas beralasan kepada sang kakak bahwa dirinya bersama Munyong sedang bertengkar hebat dan harus segera menyelesaikan masalahnya. Mendengar hal itu, sang kakak pun mengerti dan mengizinkan Gang Tae untuk pergi menemui Munyong. Setibanya di sana, Gang Tae kemudian memberitahu Munyong bahwa selama ini ibunya menyamar sebagai kepala perawat di rumah sakit. Jelas hal itu membuat Munyong begitu terkejut dan seolah tak percaya. Karena menurut Munyong, walaupun sang ibu merubah wajah serta identitasnya, seharusnya ia bisa tetap mengenali sang ibu. Sebab Munyong tahu betul tentang kepribadian asli ibunya tersebut. Terlepas dari benar atau tidaknya ucapan Gang Tae, Munyong yang takut ibunya akan datang ke sana, ia lantas meminta Gang Tae untuk segera pergi dari sana. Setelah itu, Gang Tae memberitahu sang kakak bahwa saat ini kondisi Munyong sedang sakit. Mendengar hal itu, sang kakak pun langsung bergegas mengantarkan makanan ke rumahnya Munyong. Sang Mun yang udah menganggap Munyong seperti adiknya sendiri, ia dengan penuh perhatian membujuk gadis itu untuk makan. Melihat ketulusan hati Sang Mun tersebut, Munyong hanya bisa menangis sambil meminta maaf karena ia merasa bersalah kepada Gang Tae dan juga Sang Mun. Gang Tae kemudian tak sengaja menemukan sebuah paket yang di dalamnya terdapat sebuah surat dari Ibu Munyong, di mana beliau mengancam akan datang untuk membunuh mereka semua.
Khawatir sesuatu buruk akan terjadi, Gang Tae pun kemudian meminta bantuan si manajer untuk membawa Moon Young pergi sejauh mungkin. Namun saat di perjalanan, Moon Young yang menyadari bahwa si manajer berniat menjauhkan dirinya dari rumah, ia lantas menyuruh si manajer untuk menghentikan mobilnya saat itu juga. Sementara itu, Gang Tae berniat untuk menjemput sang kakak di rumahnya Juri. Namun setibanya di sana, sang kakak sudah tak ada di tempat, sehingga membuat Gang Tae begitu panik. Ya, ternyata Ibu Moon Young telah menculik Sang Moon. Beliau lalu memberitahu Gang Tae untuk segera datang ke rumahnya Moon Young jika ingin melihat kakaknya masih hidup. Setibanya di sana, Gang Tae pun begitu panik saat melihat sang kakak dalam keadaan pingsan. Gang Tae kemudian bertanya kepada Ibu Moon Young mengapa beliau tega melakukan ini semua. Mendengar pertanyaan itu, Ibu Moon Young pun mengatakan bahwa semua itu ia lakukan dikarenakan Moon Young putrinya telah banyak berubah semenjak mengenal mereka berdua. Beberapa perkataan wanita itu telah menyinggung perasaan Gang Tae, sehingga membuat ia emosi dan langsung mencekiknya tanpa ampun. Akan tetapi, wanita iblis itu berusaha melawan dengan menyuntikkan cairan ke tubuh Gang Tae. Di tengah keributan tersebut, tiba-tiba Moon Young datang. Gadis itu seketika begitu histeris tatkala melihat Gang Tae yang mulai kehilangan kesadaran. Melihat kesempatan itu, Ibu Moon Young pun berniat menghabisi mereka berdua. Beruntungnya, Sang Moon sadar dan langsung menggampar wanita iblis tersebut hingga jatuh pingsan. Setelah kejadian itu, direktur kemudian memeriksa keadaan Gang Tae. Beruntung Gang Tae cuma pingsan karena telah disuntik bius oleh ibunya Moon Young. Malam harinya saat tersadar, Gang Tae mengira kejadian tadi hanya sekedar mimpi buruk belaka. Namun Moon Young memberitahunya bahwa semua itu bukanlah mimpi. Moon Young juga menceritakan bahwa kini ibunya telah ditangkap oleh pihak berwajib. Rasa bersalah yang begitu besar menyelimuti Moon Young atas tindakan sang ibu. Moon Young merasa Gang Tae akan selalu teringat dengan kematian ibunya dan juga menderita jika terus hidup bersamanya. Untuk itu, Moon Young pun meminta Gang Tae dan juga sang kakak agar pergi dari rumahnya besok. Esok harinya, Gang Tae pergi ke rumah sakit menemui sang direktur. Gang Tae memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Sebab mulai saat ini, Gang Tae ingin menikmati waktu bersama orang yang sangat ia sayangi. Sepulang dari sana, Gang Tae kemudian menemui Moon Young yang sedang tertidur. Ia lalu membangunkan dan membujuk gadis itu untuk makan. Akan tetapi, Moon Young malah menutup dirinya dengan selimut dan meminta Gang Tae untuk segera berkemas dan pergi dari rumahnya. Gang Tae lalu meminta bantuan si manajer karena gadis itu udah berhari-hari tak mau makan. Singkat cerita, Moon Young mendapat panggilan dari juri. Ia meminta bantuan Moon Young untuk datang ke rumahnya dan merawat ibunya yang sedang sakit. Setibanya di sana, Moon Young lalu melihat ibunya Juri yang ternyata tampak sehat dan baik-baik saja. Bahkan beliau menyuguhi Moon Young dengan makanan yang sangat banyak. Rupanya semua itu adalah rencananya Gang Tae dan juga si manajer. Sebab mereka khawatir karena Moon Young tidak mau makan. Di sisi lain, Gang Tae dan juga sang kakak sedang menanam pohon untuk mengenang almarhum ibunya. Karena dengan pohon itu, mereka bisa menyampaikan salam rindunya kepada sang ibu. Malam harinya, Moon Young yang baru pulang, ia pun melihat Sang Moon sedang menunggunya. Ternyata Sang Moon ingin memperlihatkan hasil gambarnya untuk buku dongeng yang akan dibuat oleh Moon Young. Rupanya sang kakak sangat ingin merilis buku pertamanya bersama Moon Young.
sebab ia akan memamerkan karyanya tersebut ke pohon sang ibu yang ditanamnya bersama Gang Tae di rumah sakit tadi. Esok harinya, Munyong melihat pohon yang telah ditanam Gang Tae dan juga Sang Mun. Munyong begitu terharu saat melihat foto mereka bertiga. Tak lama kemudian, Gang Tae juga datang ke sana. Ia mengatakan akan berusaha melupakan semua yang terjadi dan akan selalu mencintai Munyong sampai kapanpun. Maka dari itu, Gang Tae berharap Munyong mau menerimanya kembali. Akan tetapi, gadis itu malah mengabaikan Gang Tae dan pergi begitu aja. Sehingga membuat Gang Tae terus mengungkapkan perasaannya kepada Munyong. 사랑해, 고문영. Sesampainya di rumah, akhirnya Munyong pun luluh dan mau menerima Gang Tae kembali. Esok harinya, Munyong menunjukkan gambar yang dibuat oleh Sang Mun untuk buku dongeng miliknya. Hal itu membuat Gang Tae sangat bahagia dan akan menantikan buku yang ditulis Munyong bersama kakaknya tersebut. Munyong kemudian berjanji ia akan segera menyelesaikan serta merilis buku terbarunya itu sebaik dan juga secepat mungkin. Singkat cerita, buku dongeng yang dikarang Munyong dan juga sang kakak pun akhirnya selesai dibuat. Di mana dengan penuh kebahagiaan, mereka pun langsung membawa buku tersebut dan memamerkan hasil kerja kerasnya kepada pohon sang ibu. Beberapa hari kemudian, buku Munyong bersama sang kakak akhirnya resmi diterbitkan. Setelah itu, mereka mendapat kejutan dari sang direktur yang memberikan mobil kemah sebagai upah sang kakak karena telah menggambar dinding rumah sakit. Dengan penuh kebahagiaan, mereka pun menerima mobil tersebut. Akhirnya, mereka bertiga pun menggunakan mobil kemah itu untuk melakukan sebuah perjalanan yang begitu menyenangkan. Dan film pun selesai.